Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Wa hum utai ahlun nar iku yastarikhuna iku bengok-bengok sapa ahlun nar. Bengok-bengok fiha ing dalam nar. Yastaghisuna tegese jaluk tulung sapa ahlun nar bisiddatin kelawan tenanan banget. Wa awilan lan kelawan kesakitan. Bengok-bengok sing sampai rasa sakit itu bahasa Arabe awil. Yaquluna padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana akhrijna. Rabbana do pangeran kita akhrit kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha sanging nar. Nek wis jenengan tokno nak amal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal saleh. Ghairal ladzi ing saliyane ngamal kuna kang wis tau ana kita nak malu nglakoni sapa kita. Kita kalau kembali ke dunia pasti melakukan amal saleh yang belum pernah kita lakukan. Fa yuqalu mongko den ucapno lahum kedhi ahli nar. Apa dawuh awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammir ana ta ora ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh. Ma ing siji waktu, ma ing siji kesempatan, waktan tegese siji waktu. Ya tadzakkaru kang iso dadi eling, to mestine dadi eling fihi ing dalam waktu sapa man wong tadzakkara kang gelem eling sapa man. Bukankah kalian telah kami kasih waktu yang normalnya orang itu bisa menjadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh wa ja'alan taqakum ing sira kabeh apa an-nadhiru apa utusan. Ai rasulu tegese rasul. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh sapa an-nadhiru sapa peringatan utawa wong sing ngekeki peringatan ai rasulu tegese rasul. Atau warasatul anbiya kalau sekarang fama ajabtum mongko ora nyembadani sira kabeh. Fadhuku mongko ngicipono sira kabeh utawa ngrasakno sira kabeh. Fama lidzalimina min nasir. Fama lidzalimina mongko ora ana iku kedue pira-pira wong zalim ail kafirin min nasir utawa wong sing nulungi. Yatfau kang iso nolak sapa nasir ala dzaba ing siksa anhum saking adzalimin. Orang-orang kafir itu tidak ada penolongnya. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimu wa ibis samawati iku zat sing mirsani barang wa ibe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Inna usatan wa ta'ala wa alimun dat sing berso bidati sudur lan jerone ati. Ai bimatuk sekelan perkara fil qulubi yang dalam pira-pira ati. Ati sing samar wae Allah berso. Fa ilmuhu mongko te persane Allah. Fa ilmuhu mongko te persane Allah biwirihi kan liyane mafi sudur. Iku aula luwe utama. Binadzari lan ningali ila halinas maring ukuran manusa. Wa ta'awwa alladzi taj'ala ingkang gawe sapa ladikum ing sira kabeh kowe digawe khalaifa ing pira-pira saling bergantian fil ardi ing dalam bumi. Utai lafat khalaif jamu khalifatin jama'i lafat khalifah yakhlufu sing ganti saubadukum sebagian sira kabeh bandene sebagian. Ya dalam jabatan maupun dalam kehidupan itu saling silih berganti. Faman mongko tesapane wong kafir ku ngafiri sapa man mingkum sangi sira kabeh fa alihi mongko melarat ing atase man. Kufruhu utawi musibah kekafiran iman. Orang yang kafir maka akan dapat akibat dari kekafirannya. Wabalu kufrihi tegsentuk prahara atau musibah kekafiran iman. Wala zitulan ora nambahi al kafirina ing propro wong kafir apa kufruhum sifat kafire kafirin inda rabbihim. Ana ing sandinge pangerane kafirin ilamak tan kecuali ing kebencian. Ndak ada sifat kekafiran kecuali hanya menambah kebenciane Allah teng tiyang niku. Khotoban tegese nambahi murkane Allah. Wala zitulan ora nambahi al kafirina ing propro kekafiran apa kufrum kekafirane kafirin ila khasaran kecuali dadi kerugian lil akhirati maring akhirat. Dan kekafiran itu pasti mengakibatkan kerugian ning akhirat. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum akhbiruni maksudnya. Mbok yo kowe nyeritani aku, mbok yo kowe berargumentasi ngabari aku. Suraka akum ing mitra-mitra sira kabeh utawa ing sesembahan sira kabeh. Coba kasih tahu aku, ini kata Allah. Kata Allah, coba kasih tahu aku tentang sesembahan-sembahan kamu. Tatuna kang nyembah sira kabeh tak buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sange liyane Allah akhirih tegese liyane Allah. Wa hum taladina ku alasnamu misale pira-pira berhala.
Alladzina rupani asnam za'amtum kan nyangka sira kabeh annahum satamne asnamu syuraka Allah iku pira-pira mitrane Allah sama-sama berstatus Tuhan. Kata Allah kalau itu betul mereka Tuhan aruni merohno sira kabeh. Coba kasih tahu nih ingsun akhbiruni tegese ngekeki weruh sira kabeh ning ingsun. Mada ngopo kholaku gawe sapa syuraka minal ardi sanging bumi. Kalau mereka itu Tuhan coba kasih tolong aku, beritahu apa prestasi mereka, apa ikut menciptakan bumi. Amlagu mono tau tai para syuraka syirkun ikut andil syirkat untuk semelok andil ma'awoy sertane Allah fis samawati ing dalam gawe pira-pira langit fi khalqis samawati tegese ing dalam gawe pira-pira langit. Am atena humuto paring ingsun hum ing syuraka kitaban ing siji panduan kitab, siji aturan kitab utawa panduan kitab. Fahum mongkote syuraka iku ala bayinatin ing atase kejelasan, maksudnya argumentasi ilmiah, hujjat tegese argumentasi ilmiah minhu saking ilah kitab. Misale bi anna lahum kan sak temene tetep kedhi syuraka ma'i sertane ingsun syirkatan ana kontribusi, ana syirkah, ana andil. La syai amin dalik. Niki titik ya, titik la syai tegese ora ana apa-apa iku mujud, enggak ada kontribusi mujud min dalika sing mongkon-mongkon kabeh. Bal iya itu zalimun, maya itu balik ora bakal janjeni sapa adzalimun pira-pira zalim ayil kafirun ba'dum sebagian zalimun ba'dan sebagian ila khururan kecuali janji sing palsu batilan tegese janji sing palsu biqaulihim kelawan pengucape kufar misale al asnamu te pira-pira berhala iku tasfa'u nyafati apa asnam lahum maring kufar pun titik inna wa sa'atana wa ta'ala yumsiku iku ngeker sapa Allah, saya ngendhalekno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan ngendhalekno bumi. Allah itu yang mengatur mengendalikan langit dan bumi antazula supaya ora aslek apa langit lan bumi, tidak bergeser atau tidak gugur atau tidak jatuh, ora aslek. Ayam na'u tegese nyegah sapa taala huma ing samawati lan ard minaz zawali saking zawal, saking aslek, cara Jawa aslek bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Wala in zalata umpama aslek apa samawati lan ard utai lam iku lamu kosam enam kosam. Wa la in zalata in amsaka mongko ora iso nyekel huma ing samawati lan ard yumsik tegese ora iso nyekel huma ing samawati lan ard sapa min ahadin sapa wae min ba'di sanging saliyane Allah isi wa ing saliyane Allah. Kalau langit dan bumi itu aslek atau runtuh tidak seorang pun bisa menahannya. Innahu satamna. Lah kenapa sekarang belum runtuh? Innahu satamna Allah iku kana ana sapa haliman dat sing akeh apiane. Furan ter akeh nyepurane. Misale fi takhiri qabil kufari ing dalem ngakhirno siksane pira-pira wong kafir. Wala in sebutin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhiru la yakununna ahda min ahdal umam. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Wa samulan padha sumpah sapa kufar Mekah kufaru Mekah zaman iku billahi atas nama Allah jahda imanim kan banget-bangete sumpah kufar. Manane ghayat istihadim tegese banget kelimake sumpah kufar fi yang dalam aiman sumpah. Mereka bersumpah muni ngene la in ja'ahum. Umpama lamun teko hum ing kufar Makkah sapa nadhirun rasul rasulun ayakunun aitine bakal ana sapa kufar Makkah. Iku ahda iku luwih entuk petunjuk min ihdal umami dibanding umat-umat sing wis ana. Mereka bersumpah dari kafir Mekah kalau kita punya rasul pasti lebih mendapat hidayah daripada Yahudi Nasrani. Min ihdal umam ayil Yahudi disang Yahudi wan Nasara lan Nasrani wa khairim lan Yahudi Nasrani. Ayya wahidatin tegese dene salah suci min hasangking ikilah umam. Lamar aus mangsane padha ngerti sapa kufaru Mekah min takdzibi ba'dihim sangking oleh nggerono sebagian Yahudi Nasrani badan sebagian. Iskolat misalnya nalikane ngucap sapa Yahudi ngomentari laisatin Nasara ala syai. Wong Nasrani itu tidak siapa-siapa. Wa qalatin Nasara laisatul yahudu ala syai. Falamma ja'a mongko semangsane teko hum ing kufar maka sapa nadhirun rasul rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mazatahum ila nufura. Mongko ora nambahi apa rasul hum ing kufar ay maji'u tesekane rasul ila nufuran kecuali dadi menjauh sangka kebenaran tafautan tegese menjauh anil huda sanging petunjuk. Mergo istikbaran krana sombong fil ardi ing dalam bumi. Sombong anil imani sanging iman. Utai dawuh istikbaran maf'ulun lah dadi maf'ul lah. Wa makrosai lan krana rekodaya sing elek ail amal sayyi tegese amal sing elek minasyirki sangi syirik wa khairi lan diane syirik tawala yakhikulan ora bakal ngrusak ayah bitu tegese orang rusak apa al makrosai rekayasa sing elek ila bi ahli kecuali wong sing nglakoni al makrosai
Wa wa ta ahlul makri ku al makiru maknane sing nglakoni rekayasa. Wa wasul makri uta nyifati lafat makrun fisai iklan lafat sayi ku aslun ku asli. Rekayasa yu ingkang elek. Al makru sing asaye. Tapi wa idhofatu ta ngidhofano lafat makru ilahi maring sayi qablu stringe dawuhi kirupane dawuh makro sayi iku istimalun penggunaan akhiru kang liya. Kudira kang den kira-kira ana fi ing dalem makru apa mudhofun mudhof hadaron krana kuwatir atau krana menghindar nal idhofati sang idhofa ila sifati maring sifat. Fal yang guruna mengkono ta ora ngenteni sapa kufar ayan taziruna ila sunnatal awalin kecuali ngenteni ing tradisine wong-wong dhisik. Manane sunnatullah itu tegese tradisine Allah fihim dal awalin. Rupane minta dibim saking nyiksa al-mukadzibin. Bitadzibin sebab oleh ngorono al-mukadzibin to para pendusta rusulahum ing para rusule mukadzibin. Falan tajida mongko ora bakal metu isra kabeh sunnatillahi maring sunah Allah kira bakal metu tabdilan ing digenti. Walan tajida li sunnatillahi tahwilan ing dirubah. La yubaddilu tegese ora bakal genti utawa la yubaddalu tegese ora bakal digenti bil adzabi lan siksa wa ghairu liane adab. Wala yuhawalu lan ora bakal den alih napa adab ila ghairi mustahiqihi maring wong sing gak berhak untuk adab. Tentu adab akan tepat sasaran. Awalam yasirono tora melaku sapa ngake fil ardi dalam bumi fayang zuru mongko ningali sapa ngake kaifa kana hale kaya ana apa kaifa hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibat wong akeh min qablim sangi sedurunge kufar toh wa kanu lan ana sapa alladzina min qablim asyaddal luwih banget minhum tinimbang kafir Mekah apane kekuatane fa ahlakahum wa mongko ngrusakhum ing kufar sapa Allah bitakdzibihim kelawan gorohnone kufar rusulahum ibra-ibra rusule Allah utawa rusule kufar sing diutus Allah. Wa makana lan ora ana sapa Allah ul ajizah supaya ngapusno ing Allah apa semensein perkara apa wae. Manane yasbiquhu wa yufawwituhu. Tegese ora bakal disi apa syai'ing Allah wa yufawwitu lan iso nglolosno apa syai'ing Allah. Kalau Allah berkehendak ndak ada yang bisa menyalip kehendak Allah. Fis samawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ing dalam bumi. Inna usatana wa ta'ala kana ana sapa wa aliman dan pirsa bil asya iklan pira-pira perkara kuliah kabeh asya qadiran tetet sing akeh kuwasa alih ing atase asya. Walau yu'akhidu wa. Nek kula terangaken nggih mengke ngantos surat Yasin. Ya niki kula terangno masalah hujjah nggih, masalah napa hujjah dawuh pangeran qul ara'aytum syuraka akumul ladzina tad'una napa min dunillah terus aruni madza khalaqu minal ardi amlahum syirkun fis samawat niku wakaf ya. Terus kata awal lagi am atenahum kitaban fahum ala bayyinatim min. Terus dawuh pengiran Malik bal iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Kalau terangkan ya, jadi di antara mukjizat Quran niku kamalul bayyinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bin nadzari shahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, penting urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya enggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita, sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun
nafsi ingin salami template dicucuk dihormati itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu la syai', ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangel Gus, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaahku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon bidadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasanya nyafaati, kan mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni bidadari karena trauma di bojo elek melarat macam-macam. Sehingga kiainya aja wis ora takok Gus ana ndi sesuatu takok. Seribet deh, no. Nah, tentu saya juga sibuk soal pangeran sudah. Itu makom saya sudah sibuk soal pangeran. Webestas sing kula soal pangeran. Baik swargamu ayate pokok inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna. Abkaro bar kelon dadi perawan neh berarti keloni berarti. Seribet. Kula insyaallah melok daftar sing fa'ama in kana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari makan-makan enggak, tapi farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Baru gue gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, punya kartu premium dan ekonomi. Saya tidak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian tidak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi, keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja. Apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tariknya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya nggak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang
Wah, ono wong musyrik oleh nginep nang masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu mah enggak ada hotel. Tapi kalau bilang enggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih ndi? Goblok apa liberal? Apa milih ra jelas? Enggak milih aja ngaco aja. 01 atau 02 apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, enggak milih. Nah, sekitar Jubair bin Mut'im itu datang, delala Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Yang kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa. Kamu namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap itu. Orang usah dipatahin orang gendeng, sebarno yang mau mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut, ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yuqinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yuqinun amin dum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarot tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya, enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, yang dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, bisa aku aja. Tua aku aja, bodoh-bodoh pengenan aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ada wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujjah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf massal.
Lho kula nu njaluk pangeran akeh kuwi izin, coba kamu bela Tuhan itu pernah bela apa? Bela Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nihilis. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak pingsan deh. Syukur-syukur stres deh. Dugaan saya setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan menggoda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat, alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal angling dharma, kan pusing setan, ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo angling dharma. Bariku aku lesu mangan mie, bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu sentani tan santai. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi, yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu, lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi, ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam, karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi, karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu tadi dulu sinetron, itu yang lucu aja, itu yang lucu-lucu. Pendelok apa mencari Tuhan, saya aneh-aneh, saya goblok-goblok, saya lucu-lucu, saya perane wong apa? Terus saya sering diprosesi saya, Gus Salim jenengan kok sering delok sinetron, ono dialog wong goblok-goblok, wong goblok itu menarik itu apa? Apa ya? Cara pandangnya di luar dugaan saya, karena wong berkali-kali loh kalah wong goblok, itu makanya. Ini tak cerita nih, beberapa kali yang jari Gus cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senangane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak buat ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku tuh jok mondok tak goblok, Gus. Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, ya sing lahirno donya kok sapi ku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Batin berarti gak kabeh iki goblok perkarane. Tuku donya sing ngentekno donya. Cara dene donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malus, saya kalah itu ya malus. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno dunia kok mangan dunia ku goblok.
Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lalu dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan, loh Gus mau kalah tak? Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia itu sing lahir no dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga mengalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya, kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya yang jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Sebanyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil Arab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil Arab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok tadi. Kita kok ingin ya Badawi bima arafta rabbak. Kowe kok iman be Allah itu bima arafta rabbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamakane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong, ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja, meskipun karena zori hadal Arabi bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mereka ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Pak Wari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu kan ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid itu gampang saja tadi.
Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabbibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan kayak gitu, surat pertama turun apa coba? Iqra, Iqra itu gak nyebut kata Allah, Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini ya Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Jadi pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta, Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amukhuliku min ghairi syai'in. Maknanya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balik malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wa ma rabbul alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, "Ndak, ma'alim tulakum min ilahin wairi." Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, "Ya Tuhanku yang di langit." Terus manggil Haman Mesir, "Ya Haman ibn li sarhalla ali abluhul asbab samawati fa'attali ila ilahi." Musa, "Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana?" Padahal misalnya munggah tenan pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya, nggak piramida nginceng pangeran teprak ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun itu kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan, karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman, macam gendeng ya Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman be Allah orang mantep ning ati, jek iso digunjang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, pola-pola saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul.
Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kok nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin. Sanggup aja rodok mungkin. Pemana nak sing ndik kan ya, biasanya khasut ndik. Oh itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, semoga Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu ku ranto royalti tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya, surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak, dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang kowe jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran, dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak lanak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit ya? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah. Tapi ora roh Allah ku sing sapa? Ya dia Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekeki swarga, sing ngekeki dhuwit, sing ngekeki widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK kok. Suluh. Karena ini wali pecundang itu. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dijayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge kowe bener-bener ulama. Itu disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi rambu swarga. Rambu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu saja. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian.
Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang ngeritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis, pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane, terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takok, ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama apa? Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na gunawa, insya ayo kalau ada jujur apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak, labbaika wa huma lab, baik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak, labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean ndak, tak jamin ndak. Pemene maca lelo yang 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tadi. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden, padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis, ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya. Wah, ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel enggak? Kamu beli Alphard, kamu kira itu mobil mewah, kemudian orang nyejajarkan podo bek keri, mangkel gak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui ya gak? Wasa gunanya apa kayak di Alphard, gawe ning Gunung Kidul, terus uang darani ngono iku podo bek keri ya bek kejangke mangkel ora kira-kira? Gak penting mewahnya, ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kakuati ke teko di Barnos karena itu hormati situ hanya orang apa soleh kakuati gak kakuati gak atau kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa terus diundang lek oh mangkel le bayangno kamu menteri top, menteri BUMN, buang dolan itu sudah diundang, le. Matus walang le, semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Meski misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow, orang punya Alphard gagah enggak? Oh gak gagah, kalau orang lain enggak bilang apa? Oh, ya mau misalnya di Gunung desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim.
Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, tidak ada muja-muja engkau, ini tidak fair ya Allah. Nangis. Orang kok eling pangeran sak jam, swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis, dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro di Tadbir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa, saya isek. Ya karena tadi, ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian nggak ada menuhankan engkau, nggak ada merhatian sama ini, tidak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim, oke Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya, kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah, berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno mbok nyaur kan sebetulnya itu. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah, ini kayaknya kok banyak yang tersindir, tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah, tidak usah diteruskin, kok banyak yang tersinggung. Ya sudah, tidak usah diterusin. Walau akhidu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bima kan perkara kasabuka nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dzuriha ing atase ndhuwure ayil ardi min dabatin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun nasama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam, misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi, karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada, karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamman kang wis ditentono. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa ta'ala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan Allah basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemalas Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir.